bahas market ekat nggak turun-turun nih, tapi likuiditasnya kecil juga. Kayak saya undang BNI Sekuritas Cabang Manado. Semoga nggak feedback suaranya, semoga bagus. Halo nih. Ya. Kalau sekarang gimana? Good. Oke, kayaknya Bagus nih harus suaranya. pakai headset ya. Oke. Bu Susan mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih Bu, sebelum kita bahas market ya Bu ya. Hari ini IHSG naik menghijau, pastinya teman-teman juga senang semua nih. Iya betul. Halo semua, perkenalkan saya Susan Jacqueline Mengko dari BNI Sekuritas Cabang Manado. Ya. Hari ini mau bahas apa ini Bu? Oke, hari ini saya tersentuh ya untuk membahas mengenai indikator teknikal. Kita nggak akan bahas secara detailnya karena pasti kalau live susah kan ya, Miss ya. Kita akan secara ini aja ngobrol-ngobrol. Suaranya Masih feedback ya? Oke, coba. Kalau di saya enggak sih. Gimana ya caranya? Ibu coba join lagi ya, request lagi ya Ibu ya. Oke. Oke, masih feedback teman-teman ya. Hari ini tadi sambil saya nunggu Ibu Susan join lagi ya. Hari ini tadi akhirnya tuh yang nungguin lama KF INAF naik 24% auto reject atas ya. Hari ini naik 24%. Kalau yang swing trading tadi sih udah profit taking ya, di entry tadi udah profit taking, meskipun sebenarnya besok tuh masih bisa naik gitu, tapi kita amanin profit dulu. Kenapa? Karena IHSG ini udah deket banget sama resisten kuat gitu ya. Jadi udah deket banget sama ini, udah deket banget sama resisten monthly gitu, udah naik sampai beberapa bulan gitu ya. Oke, ada Pak ini Triawan Munaf. Ya, thank you udah nonton. Oke, oh iya ada Edo Zel. Halo Edo, kapan-kapan nge-live yuk bareng aku, biar live-nya aku nggak ini nih serius banget nih, bahas saham terus nih ya, biar fun gitu ya. Oke, jadi selain KF dan juga INAF, Kalbe Pharma gimana? Banyak yang nanyain nih, Kalbe Pharma nih fundamentalnya lebih bagus, tapi kok dia naiknya alon-alon, kenapa ya? Oke, sebelum saya jawab, saya akan invite lagi Ibu Susan dari BNI Sekuritas Cabang Manado. Oke, jadi Kalbe Pharma tuh teman-teman, bukannya dia nggak gerak. Hari ini dia juga naik kenceng nih. Ya, saya selesaiin bahas ini satu ya Bu ya. Jadi si Kalbe Pharma hari ini naik 12 persenan, tapi kemudian dia turun lagi gitu. Oke, kenapa demikian? Kita akan bahas nanti ya. Oke, welcome back Bu Susan. Terima kasih Bu Susan sudah bergabung lagi. Meskipun suara saya ini masih double, ya udah nggak apa-apa lah. Masih tetap ya? Mudah-mudahan nggak mengganggu yang lain ya. Nggak apa-apa. Saya juga kurang tahu nih gimana. Nggak apa-apa Bu Susan gitu. Nanti kita akan bahas tentang Kalbe Pharma teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih dengan BNI Sekuritas Cabang Manado. Bu Susan, gimana sih Bu caranya kalau misalkan mau buka rekening di BNI Sekuritas Bu? Iya, yang pertama saya sarankan untuk punya rekening BNI dulu. Nah, sekarang kan sebenarnya kita sudah bisa buka rekening secara online ya. Tapi kita tetap harus ada rekening BNI biar prosesnya lebih cepat. Kalau untuk secara online-nya itu tinggal DM ke kita, nanti kita kasih linknya. Atau mungkin bisa juga ya lewat link dari Miss Ellen ini. Nanti bisa pakai ini ya, URL di bawah ini, nanti dapat seminar online. Nanti kita hubungi. Ya, oh iya. Iya, dapat gratis tuh hadiah langsung kalau masuk ke URL ini, bisa dihubungin besok sama teman-teman dari BNI Sekuritas Manado untuk dibantu tentang pembukaan rekening saham, dan juga dapat hadiah langsung seminar online diskon Ramadan 1 gitu ya. Hari Sabtu nanti bahas tentang strategi investasi dan trading. Oke, Bu, coba deh headsetnya dilepas. Kita coba dulu ya. Kalau gini gimana? Kita tes lagi ya tanpa headset ya. Sudahkah? Mudah-mudahan sudah ya. Cek. Oke, supaya nggak feedback, yang Medan jangan buka-buka dua device. Yang mana yang Medan nih Pak? Saya Manado loh. Manado. Ya udah nggak apa-apa Bu. Ini kayaknya kayak gini ya, oke sih.
Oke, mantap ya, udah ya. Oke, kayaknya di saya sih, Miss. Oke, Oke. jadi bicara tentang KB Pharma ya, saya bahas dulu satu Iya. saham. Saya bahas dulu satu saham nih, KB Pharma nih. KBF, oke. Feedbacknya Masih lah. pakai lagi deh. Pakai lagi deh. Mendingan suaranya daripada tadi. Udah balik gema lagi. Oke, gini deh. Saya gini deh ya. Bisa ya? Kalau gini? Udah. Headsetnya sih Bu. Oke, kayak gitu. Ya, nggak tahu saya. Coba aja. Jadi, Baiklah. kalau misalnya tadi sempat naik sekitaran 12% gitu, teman-teman ya. Kemudian ditutup tuh cuma 2% aja. Mungkin dipakai aja. Jangan dipakai. Oke. Nah, kalau KB Pharma teman-teman udah beli, terus gimana ke depannya? Masih boleh di hold sih teman-teman ya. Jadi tadi misalkan ada yang bilang, wih, aku beli KB Pharma kena prank ini. Wah, tadinya KB Pharma naik kenceng, habis itu turun dalam gitu, kena prank gitu. Jadi teman-teman kalau yang udah punya KB, ini buat investasi jangka panjang nih oke. Nah, kalau teman-teman belinya buat trading itu nggak terlalu di atas, belinya nggak ketinggian, belinya di angka sekitaran 1530, 1550-an itu juga masih oke kok, masih bisa di hold dan masih bagus sentimennya ya kalau untuk Kalbe sendiri. Fundamentalnya juga sangat bagus sekali. Kalbe sekarang ini lagi mengembangkan vaksin COVID tuh kerjasama dengan Korea. Nanti ini lagi dites terus, targetnya mereka sih September bisa keluar, bisa lancar, vaksinnya ini dipakai juga bagus gitu. Kalau misalkan ini jalan, wah ini satu sentimen yang sangat bagus sekali buat Kalbe Pharma gitu. Oke, Bu Susan. Iya. Ya, ini udah bagus. Wah, akhirnya suara bagus ya. Oke, Bu Susan, Syukurlah ya. tips dari Bu Susan gimana nih Bu? Bicara tentang indikator-indikator teknikal gitu, Bu. Mungkin ada cerita-cerita apa gitu, Bu? Iya, menarik sekali loh, Miss Ellen. Karena saya pernah kan yang di acara gitu, acara sama bursa. Terus saya ditanyain, Kak Susan, saya masih dipanggil Kak loh. Kak Susan, itu kalau kita pakai indikator teknikal, itu bagusnya apa ya? Udah disebutin semuanya loh, Miss. Moving average, RSI, segala macam, udah banyak banget. Nah, kalau saya sih jawabannya simple aja ya. Yang paling simple, dikit aja, dan yang paling bisa kamu mengerti. Kayak gitu. Jadi kalau saya sih pakai dua indikator aja gitu loh. Karena indikator itu sebagai apa namanya? pelengkap untuk kita. Karena ilmu kita harusnya lebih mendasar seperti cara baca support resist gimana sih? Ya nggak, Miss? Menurut Miss Ellen gimana? Jadi sebenarnya sih kalau aku bilang ya, kita tuh teknikal tuh jangan, kemarin aku ada bahas tentang teknikal juga ya, jangan kebanyakan indikasi. Nah, sebenarnya kalau secara teknikal itu yang terpenting adalah gimana kita ngebaca tren itu aja. Jadi kalau ditanya tools yang paling penting, satu adalah moving average karena dia menunjukkan tren, kemudian yang kedua volume gitu. Nah baru setelah itu kalau mau ditambahkan indikator leading yang lainnya, contohnya kayak RSI, MACD itu bisa, tapi itu bukan satu hal yang utama kayak gitu ya. Oke. Bukan jadi keharusan gitu ya, Miss? Kak Susan. Oke. Mungkin bisa dikasih tips-tips Kak Susan buat teman-teman yang misalkan biar nggak kena prank ini gimana nih, ada fitur auto ordernya nggak gitu, misalkan fitur untuk mau take profit otomatis di angka berapa gitu. Iya. Nah, kalau di BNI Sekuritas sendiri kita punya ada pertanyaan tuh, trailing stop. Pak, kalau di kita itu adanya automatic order. Jadi di situ ada condition. Jadi conditionnya seperti apa yang mau kita pasang jual, apa kita mau pasang beli gitu. Gitu, Miss. Kalau kalau kita kan pakai untuk nasabah itu ada yang namanya eSmart atau Beyonce. Pilih salah satu. Bisa sih login keduanya gitu. Nah, di situ di keduanya itu udah ada fitur
automatic order gitu. Lah, ada yang Oke. nanya, kalau besar Susan mau jadi apa? Mau jadi mau jadi mau jadi dokter, tapi Mau jadi keduluan trader jadi broker ya, jadi ya udah broker aja. Oke, teman-teman balik lagi ke Kalbe Farma ya. Aku balik Kalbe Farma Ya, boleh nggak? Kak, Kak atau Bu ini atau gimana? Aku balik ke terserah Kalbe aja deh, Farma. Miss. Jadi Kalbe Farma ini hari ini ada yang spesial loh. Aku mau kasih lihat ya teman-teman ya. Ini volume transaksi dia kenceng banget nih. Nih, ya. Volume transaksi dia kenceng Iya, banget. Nah, ini kalau gede di banget. teknikal ini aku namain dia itu ini squat gitu. Jadi kayak kamu kalau lagi olahraga ya squat ya, berdiri jongkok dia habis berdiri terus nih jongkok lagi nih gitu. Jadi kalau kita lihat wah ini artinya apa sih? Kita mesti ngelihat intraday-nya. Jadi ini grafik daily, saya akan buka intraday-nya. Intraday chart. Ini kalau B Pharma, dia sempat naik selama 1,5 jam pertama, sekitar ini 2 jam. Ya ini 2 jam naik, terus setelah itu dia turun. Nah, pertanyaannya adalah ketika terjadi squat ini habis naik terus turun gitu, dia volumenya lebih banyakan mana? Lebih banyakan ketika dia naik atau lebih banyakan ketika dia ditarik turun. Nah, ini kalau kita lihat lonjakan volume tuh terjadi di sini ya. Jadi lebih banyak pas dia naik ininya. Nah, kalau pas dia turun ini sebenarnya kalau saya lihat ini lebih ke arah profit taking gitu dikit-dikit kayak gitu. Jadi kalau saya lihat sih Kalbe Pharma masih menarik ya, masih menarik untuk terutama investasi. Kalau trading sih saya lebih prefer untuk KAEF dan juga INAF. Jadi dari Ino, iya, live Instagram sebelumnya saya juga ada bahas tuh KAEF dan INAF itu gitu. iya. Dari dulu Kalbe gitu, fundamentalnya bagus tapi geraknya pelan-pelan. Nah, itu sebenarnya Betul, karakter dari perusahaan gede sih teman-teman, perusahaan yang iya, berkapitalisasi besar dibandingkan dengan perusahaan yang second liner. Kalau second liner tuh saham yang beredar nggak terlalu banyak, sehingga dia kalau ada demand yang lumayan gede itu naiknya cepat. Jadi intinya kalau buat trading KF Enough, kalau buat investing Kalbe Pharma ya. Jadi kesimpulannya KB, itu untuk sektor farmasi. Oke. Nah, Bu betul. Susun, Iya. mau nanya-nanya lagi nih tentang BNI Sekuritas Manado Oh, nih Bu. Apa sih iya. spesialnya berinvestasi saham di BNI Sekuritas Manado gitu? Ada Iya, bukan cuma BNI Sekuritas tapi ada kata Manadonya gitu Bu. ada Manadonya. Iya. Itu. Jadi Tadi yang saya spesial juga apa nih juga Bu? sempat ini sih. Oke, jadi kalau di BNI Sekuritas cabang Manado ya, kami berusaha kasih pelayanan yang baik ya, yang terbaik lah ya untuk nasabah-nasabah kami. Jadi kita bikin grup, jadi kita bisa nanti sharing-sharing di situ. Nasabahnya mau nanya apa, silahkan ke situ untuk kita sharingkan bersama gitu. Yang pertama, yang kedua, kita juga bikin pelatihan bersyukurnya saat ini dalam kondisi yang sekarang kita jadi bisa punya motivasi. Kita jadi bisa pelatihan secara online gitu, Miss. Kayak Banyak yang temennya sering ya. Miss bikin gitu. Iya, Contohnya gitu contohnya Miss. seperti apa itu. Ya, jadi kayak yang kemarin itu kita bikin, yang kemarin yang barusan itu gathering teknikal ya, gathering teknikal. Kita bikin, jadi pembicaranya itu kita minta tolong dari pusat untuk kasih kayak view-nya tentang saham-saham apa yang menarik secara teknikal gitu, Miss. Untuk kedepannya masih ada lagi yang lainnya, begitu. Oke oke oke, menarik banget ya. Ini teman-teman Oh ya, kalau Miss. udah punya rekening BNI tetap harus kirim hard copy dokumennya nggak Kak? Rekening Bank Nggak BNI perlu, maksudnya. kalau punya rekening Bank BNI, jadi tidak perlu lagi untuk kirim dokumennya, tinggal nunggu. Nah, Hmm. Miss, saya kayaknya agak-agak ngeh deh dengan pertanyaan yang seperti ini. Nah, Hmm. teman-teman kalau misalkan ada yang buka rekening secara online ya, itu Mhm. tergantung pilihnya ke cabang Manado, atau ke OLT. Kalau ke cabang-cabang itu pasti kita follow up ke nasabah gitu.
Jadi kalau misalkan ada yang kurang-kurang dokumennya, data-datanya, kita pasti follow up. Tapi kalau misalkan di OLT, Anda harus telepon langsung ya ke customer care-nya gitu. Jadi enakan ini dong, enakan ke cabang dong, langsung dibantuin gitu ya. Iya dong, di cabang kan ada Susan. Oke, dan di situ nanti teman-teman kalau misalkan masukin nama dan ini kontak teman-teman di situ, nanti dapat seminar besok hari Sabtu tuh aku bahas tentang growth investing, value investing, dan bedanya dengan strategi trading kayak gitu ya, back to basic, dan nanti bisa dibantu oleh Bu Susan untuk follow up. Ini juga pembukaan rekening saham di BNIS Manado. Oke, teman-teman mungkin penasaran nih ya, aku punya KB Pharma nggak? Ada yang penasaran nggak dengan portofolio saya? Mau tahu nggak? Wah, saya penasaran loh, Miss. Penasaran ya? Oke. Iya. Jadi, saya punya Kalbe Pharma nggak? Saya punya Kalbe Pharma. Terus, hari ini gimana tadi? Diapain? Dijual atau di hold gitu? Masih saya hold. Kalbenya ini kemarin Masih di saya hold. beli untuk long term investing. Jadi ya saya biarin aja gitu. Jadi tahun 2020 ini kemarin saya sempat nyicil beli beberapa saham buat investasi jangka panjang. Nah, ini juga penasaran sama BBNI, kan judulnya BNI Sekuritas ya. Nah, teman-teman sekali lagi saya cuma mau ngingetin kalau untuk saham-saham perbankan saat ini yang saat ini valuasinya lagi paling murah banget itu adalah BNI ya. BNI. Iya. BBNI itu. Jadi valuasinya PE ratio-nya sekitaran 5 atau 6 gitu. Jadi kalau teman-teman tanya teknikalnya gimana? Teknikalnya sih dalam jangka pendek dia masih sideways terus. Kalau dalam jangka panjang pada monthly chart-nya si BNI, BBNI ini yang paling murah dibandingkan dengan BCA dan juga BBRI. Bahkan BBRI sendiri meskipun masih discounted secara valuasi, tapi PI-nya udah mulai naik nih, udah mulai mahal sekitaran 11 kali gitu. Kalau BBNI ini PI-nya masih sekitar 5-6 kali gitu PI ratio-nya. Beli di harga berapa si BBNI? Kalau buat investasi jangka panjang, ini kalau beda harga dikit-dikit 5-10% itu nggak masalah loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan harga terendah si BBNI tahun ini tuh di harga 2980, kemudian saat ini harganya ada di angka 4680. Ini udah naik 57% dari best price di bulan Maret kemarin. Tapi teman-teman kalau mau buat investasi jangka panjang masih belum terlambat. Masih bisa. Masih boleh cicil beli, benar. Jadi tiap bulan masih boleh cicil beli. BNI, kemudian PLKM, HMSP, GGRM itu termasuk yang valuasinya masih terdiskon Masih gitu. murah. Oke. Tapi pakai ini ya, Miss. Pakai bintang-bintang ya. Bintang-bintangnya harus sabar, beneran untuk jangka panjang ya. Oke, ya jadi kalau investasi jangka panjang tuh memang harus sabar ya. Jadi jangan galau. Nah biasanya tuh yang galau tuh adalah yang pemula-pemula. Kenapa? Karena dilihatin terus. Jadi aku ada tips seringkali udah saya sebut juga, buka 2 rekening. Yang satu rekening pertama untuk trading memuaskan kegalauanmu, cuan bungkus. Iya, betul. Yang satu lagi untuk disimpan buat jangka panjang gitu. Iya. Nah, makanya itu loh, Miss. Kalau untuk pemula kan butuh kita ya, butuh broker. Nah, butuh Miss Ellen juga untuk supaya mengasah ininya, kemampuannya untuk ilmunya gitu kan, Miss? Ini ada pertanyaan nih Bu, BNI Sekuritas bebas fee ya beli BBNI? Waduh, minta ini nih, minta. Masih bayar teman-teman. Tetap bayar dong. Oke, terus aplikasi apa yang bisa digunakan nasabah Bu kalau di BNIS ini Bu? Bisa cerita tentang online tradingnya gimana? Iya, boleh. Nah, kita itu sebenarnya kita punya 2 aplikasi. Satu aplikasi yang khusus cuman untuk buka dari desktop, dari kom, itu namanya eSmart. eSmart ini memang udah dari dulu kita pakai sampai sekarang yang selalu diperbaharui. Dan hasil pengembangan dari internal kita juga. Jadi eSmart itu hasil buatan dalam negeri ya. Kemudian kita ada satu lagi, itu untuk memuaskan, kalau saya bilang sih memuaskan millennials. Kenapa? Karena tampilannya itu untuk smartphone itu oke banget. Itu namanya Beyonce. Itu udah banyak sih yang ngomong ya tadi Beyonce, pakai Beyonce. Jadi ada eSmart, ada Beyonce. eSmart itu untuk desktop ya.
Beyond itu untuk Oke, smartphone-nya. Jadi silakan boleh oke, dipakai. oke, oke. Ya, ini Nasabah ada BNI teman-teman yang Jakarta. pegel sih Susan pegang HP-nya. Pegel, pegel beneran pegel. Cuman Pakai ini saya deh, pakai tripod nggak atau bisa buku ini di. Ya Bu, ini dulu holdernya Bu itu nggak, cari ganda nanti dulu Bu. feedback lagi. Oke, 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 oke. Semangat Bu. Oke, Demi ya, teman-teman, demi ada holdernya sentimen apa sih? ketinggian. Oke, oke. Ada sentimen apa sih hari ini? Hari ini tuh ada Nah, sentimen ini teman-teman yang menarik ya. Jadi mungkin teman-teman belum tahu ada stimulus yang gede banget di Uni Eropa gitu ya. Jadi di Uni Eropa ini mereka kompakan ada satu kesepakatan setelah meeting selama 4 harian, sekitar 4-5 harian, itu ada paket stimulus gede banget jumlahnya. Aku coba cek dulu ya. Angkanya 390 miliar euro ya. 750 miliar euro, 390 miliarnya berwujud dana hibah, sedangkan 360 miliar euro sisanya digunakan dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Jadi teman-teman, selain sentimen positif, COVID-19 ini vaksinnya udah mulai diuji coba, udah mulai ada hasil. Nah, ini stimulus ini akan sangat ngefek banget, terutama ke bursa Eropa. Dan kalau misalkan stimulus ini nanti diikuti juga, misalkan sampai Amerika dia ngikutin lagi, stimulus kayak gitu, inilah yang akan menggerakkan bursa saham itu naik. Mungkin banyak yang penasaran kenapa pasar saham ini cenderung naik terus kemarin, padahal si coronavirus ini waktu kuartal kedua kemarin sangat menghantam perekonomian gitu. Jadi salah satu penyebabnya ya ini dorongan dari stimulus ini. Dan teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya sekarang ya, kita bicara tentang gold, harga emas itu masih breakout terus. Nah, saham-saham apa aja nih yang bagus dari sektor metals ini nanti saya akan bahas teman-teman ya, dan juga bagaimana dengan US dollar dibandingkan dengan iya, rupiah. Kondisi US dollar dibandingkan dengan dollar. rupiah kan saya akan bahas juga nih. Bu, misalkan Ibu lagi bicara, pas saya lagi nggak bicara boleh ditaruh sambil ini Nggak kasihan. apa-apa. Oke, Seru-seruan Bu, aja kita. kalau dari BNI Sekuritas, Ibu ada ini nggak, apa dari riset-risetnya gitu, ada pandangan apa Bu tentang market? Untuk market ya. Nah, Miss, kalau kalau kita sih untuk weekly yang barusan keluar untuk eh, minggu ini. Jadi untuk technical weekly-nya kita lagi ada rekomendasi ke basic industry. Basic industry itu biasanya kita kalau misalkan keluar rekomendasi weekly kayak gini, dia ada beberapa strategi, kayak 2 strategi. Untuk satu saham ada 2 strategi gitu. Jadi kayak misalnya ada BRPT, misalnya BRPT dari kita itu akumulasi buy-nya dari 1160 sampai 1210. Tapi itu untuk weekly aja gitu. Atau kalau misalkan dia masih turun lagi, itu buy-nya di 1000 sampai 1050. BRPT ya, Kayak aku gitu, coba Miss. lihat ya, BRPT, BRPT ya, ya. Miss. Ayo. Masih sideways ya, oke. Iya, betul. Perhatikan deh teman-teman ya, boleh diperhatikan. Oke, ini mungkin sebelum Ibu lanjutin dengan saham lain ya Ibu ya, aku mau jawab pertanyaan teman-teman. MDKA, udah telat beli Oh belum? iya. MDKA itu aku ada bahas sebelumnya, jadi bahkan di TikTok pun aku ada bahas tuh ya. Jadi saham yang cocok untuk Mas kawin, selain beli emasnya, beliin Iya. pabriknya sekalian. Aku waktu itu sempat bicara ada MDKA. Dan kebetulan memang hari ini MDKA tuh naik 9%, ditutup naik 9%, sempat kencang banget. Hari ini tuh sampai 16%-an gitu, tapi tutupnya 9%. Masih boleh beli nggak? Teman-teman, kalau yang buat swing trading udah agak telat. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin beberapa hari yang lalu saya bicara tentang MDKA, Antam Pins, mungkin sekarang udah untung, nikmati aja keuntungannya. Kalau misalkan yang belum beli ya, ya udah ntar pilih yang lain, nggak apa-apa gitu. Nanti dulu ya, Miss. Iya benar. Terus ada yang nanya nih, katanya market recovery kok harga emas naik terus. Jadi harga saham itu berbeda, agak-agak ada sedikit perbedaan dengan kondisi perekonomian yang sebenarnya. Nah, kalau harga saham ini dia menguat, dia mengalami recovery itu mendahului GDP gitu. Jadi teman-teman kalau perhatikan sekarang
perekonomian baru mulai akan berangsur membaik. Saya tadi membaca berita tentang ini ya, orang-orang yang kena PHK itu sekitaran sebagian di CNBC ya, saya sempat baca sekitar 50-60% yang di PHK dari industri kuliner itu mereka udah dapat kerjaan lagi. Jadi industri-industri itu udah menyerap tenaga kerja lagi gitu. Jadi perekonomian baru akan mengalami recovery pada kuartal 3 ini. Tapi pasar saham kemarin udah recover duluan, memang agak berbeda. Dan demikian pula dengan gold. Goldnya kenapa sih naik terus? Emas itu kenapa naik terus? Karena banyak orang di seluruh dunia ini masih melihat satu indecision dari resiko COVID-19 itu sendiri. Mereka takut akan gelombang kedua dari COVID-19 dan kemudian mereka juga takut akan ini trade war. Jadi selama Donald Trump masih jadi presiden, ya ini saya rasa ini emas masih bisa akan naik terus ini ya. Jadi COVID-19 sendiri juga nggak ada kejelasan kapan bisa beres kan. Vaksin, bicara tentang vaksin, kadang berita vaksinnya diuji coba oke, terus nanti lain hari nggak oke lagi, kayak gitu terus. Jadi kita memang dihadapkan pada satu situasi yang memang indecision. Itulah yang membuat orang-orang dari seluruh dunia beli emas. Nah, kalau emas di Indonesia sendiri sebenarnya biasa emas naik, dolarnya turun, rupiahnya menguat. Biasanya kayak gitu. Tapi tahun ini terjadi 2 kali, emas naik, dolarnya ikutan naik juga, seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, US dollar dibandingkan dengan rupiah, USD IDR, oke, saya akan kasih lihat buat teman-teman. Sorry ya Bu ya, ini Nggak apa-apa. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan si US dollar ini, USD-nya sempat turun, artinya rupiah menguat ya. Nah ini dari bulan Juni tanggal 8 ini sampai tanggal 21 Juli, ini US dollar-nya udah menguat 6,89%, ya sekitaran hampir 7% penguatan USD. Nah ini juga satu hal yang perlu diwaspadai teman-teman ya. Jadi lampu kuning gitu. Lampu kuningnya gimana? Lampu kuning buat si IHSG meskipun hari ini naik, teman-teman tetap jangan euforia. Karena kalau saya sih lebih memilih buat hati-hati nih. IHSG itu secara monthly chart dia udah mulai rawan banget kena resisten. Ini resistennya saya keluarin ya teman-teman ya. Ini ada resisten di sini MA100 monthly. MA100 monthly itu adalah harga rata-rata 8,5 tahun gitu. Nah itu kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Oke. Itu udah ada indikator ya, satu ya, MA100 ya teman-teman. 100 ya. Oke. Iya. Bu, ada cerita apa Bu dari investor-investor yang ada di BNI Manado, Bu? BNI Sekuritas Manado. Cerita Mungkin cerita tentang apa nih? investor atau cerita inspiratif investor yang mereka berhasil dalam investasi gitu. Iya. Nah, yang paling seru itu kalau misalkan ya cuan ya, tapi ada nasabah kami lumayan banyak. Mereka ceritanya selama mereka fokus, selama mereka nggak kesana kemari makanya, itu pasti bisa cuan kok dari saham kayak gitu. Yang penting kita fokus gitu. Saya juga sering komen, sering kasih tahu ke nasabah, tolonglah kalau baru mulai belajar ya, kita fokus kalau misalkan nanya saham apa, kita pelajari dulu pergerakannya sih sebenarnya seperti apa sih gitu kalau untuk saham ya. Jadi saat kita tahu pergerakan sahamnya seperti apa, cuman lihat harganya aja mungkin kita bisa oh oke, harganya sudah segini kita bisa masuk kayak gitu Miss. Jadi intinya sih fokus ya untuk bisa cuan. Nasabahnya sih kebanyakan ngomongnya kayak gitu. Oke. Nah, Miss, ini ya ada yang nanyain Imas nih. Oke, teman-teman kita mau bahas tentang saham-saham ini ya. Jadi kalau teman-teman nanya tentang indikator tadi udah dibahas, tadi KB Pharma juga udah dibahas. Nah, setelah ini KAEF dan INAF, teman-teman kalau misalkan nggak sempat nih dapat cuan dari KF gitu ya, teman-teman bisa masuk ke ini nih,
Tapi disclaimer juga ya, karena ini likuiditas dia agak kurang juga ya di Indo Farma ini, IMAS. Imas. IMAS, Indomobil, dan juga IMJS. IMJS itu Indomobil. IMAS ya, jadi ini likuiditasnya agak-agak kurang juga nih. Terus kemudian Astra International. Nah, Astra ini juga aku lihat hari ini lumayan oke. Tapi kembali lagi, karakter perusahaan besar seperti Astra International, KB Pharma ini gerakannya nggak secepat second liner, jadi nggak akan secepat Inaf atau IMJS itu tadi. Nah, kalau bicara tentang otomotif, aku sempat lihat data dari Gaikindo itu penjualan mobil itu udah naik banget per bulan Juni kemarin. Terus sama tadi aku juga lihat data ya, berita gitu, penjualan untuk sepeda motor saat ini juga udah meningkat banget, bahkan ratusan persen di bulan Juni ini, Mei Juni kemarin ini. Jadi I think everything is recovery ya, ada recovery gitu, mulai ada kegiatan perekonomian. Nah, kalau untuk yang turn around-nya selain otomotif, ini juga teman-teman perhatikan retail juga gitu. Oke. Iya, retail gimana tuh, Miss? Menurut Miss Ellen? Kalau menurut Ibu gimana nih? Jadi di BNIS selain BRPT tadi ada riset apa lagi nih, Bu? Kalau di kita sih untuk weekly memang ke basic and industry semua ya, Miss. Untuk weekly-nya gitu. Jadi basic industry kayak BRPT, apa aja tuh BRPT? INTP ada INTP spekulatif buy atau buy on support sekitaran 10.250, 10.350 gitu, Miss. Kalau untuk retail sih di kita masih belum ada ininya, belum ada rekomendasinya, Miss. Kalau menurut Miss Ellen gimana untuk retail? Kemarin sih ada yang nanya-nanya sih ke saya, tapi saya masih belum. Kalau kemarin saya masih belum ini, belum ada. Iya. Yang hari ini saya gitu. melihat ada kenaikan volume yang lumayan signifikan ya di RALS ya, meskipun ya gerakannya masih gitu-gitu aja. Harganya naik turun, tadi naik dikit kemudian turun lagi. Kenaikan volume yang signifikan, dan yang menarik pas volume transaksi naik ini pas harganya melonjak dari 590 jadi ke 610 dalam 15 menit itu dia volumenya naik signifikan untuk Ramayana tinggi. Sentosa ini. Jadi ini bolehlah masuk radar teman-teman ya. Cuman mesti sabar juga. Sabarnya kayak gimana? Nanti contohnya kayak Indi, kayak KF tuh tahu-tahu jalan kayak gitu. Cuman kan kapan jalannya ya itu yang mesti ditunggu gitu ya. Nah, biasa kalau keseringan disebut dia nggak jalan-jalan. Tapi kalau saya nggak sebut saya bisa jalan dia. Nggak juga loh, Miss. Banyak kok yang jalan tiba-tiba. Ya, tapi kalau keseringan disebut, ntar yang jalan yang lain. Nah, terus kayak LPPF. Yang menarik nih ya, hari ini dua retail itu Ramayana dan LPPF, RALS dan LPPF nih volumenya kenceng banget naik gitu ya. Jadi teman-teman ini udah mulai mau jalan nih kalau saya lihat ya. Jadi disclaimer juga ya, kalau hari ini si LPPF udah naik 16%. Buat yang ketinggalan masuk di RALS aja ya, RALS aja. Cuman disclaimer juga ya teman-teman, kalau masuk di saham tuh jangan cuma cari cuan doang. Cuan boleh dicari, tapi kita juga harus siap untuk manajemen risiko. Teman-teman tanya deh trader saham, siapa aja yang nggak pernah rugi, nggak ada gitu ya. Jadi yang terpenting buat kita di saham, iya dong, pernah dong. Yang terpenting buat kita di saham ya, kalau kita belajar dari siapapun. Saya belajar dari David Ryan, dia itu juara trading di Amerika dan investasi 3 tahun berturut-turut nggak terkalahkan ya. Jadi ikut championship waktu itu 3 kali berturut-turut gitu. Nah, si David Ryan ini ternyata dia punya rahasia kenapa bisa konsisten, bukan cuma sekali 2 kali cuan aja udah gitu. Dia bisa konsisten tuh karena sebenarnya strategi manajemen risiko. Jadi dengan manajemen risiko yang baik, Anda tidak harus benar 8 kali dari 10 kali membeli saham. Anda bisa benar cuma 5 kali dari 10 kali membeli saham, tapi Anda bisa lebih cuan dari teman Anda yang lebih pintar nebak saham. Jadi pintar nebak saham itu bukan segala-galanya. Ya, jadi rahasia keberhasilan seorang trader dan investor itu ada manajemen risikonya. Nah, kalau ilmu kayak gitu itu kemarin sempat aku jelasin di SODV juga, entah episode berapa kemarin. Cuman Sabtu nanti saya akan
jelaskan lebih ke teknis cara beli jual saham untuk strategi growth investing, value investing, dan juga trading ya. Mungkin money managementnya saya selipin dikit aja gitu. Manajemen resiko udah ada kok, aku videonya udah ada, online class juga udah ada, udah lengkap gitu. Coach Budi Chandra, halo Coach. Oke. Oke, Bu Susan, mungkin ada tips-tips lagi nih Bu. Ibu kan udah lama juga di market ya, buat investor, buat trader gitu Bu. Jadi biar berhasil itu gimana? Terutama buat teman-teman di Manado ini Bu. Kantornya di daerah mana, alamat mana gitu Bu. Iya. Jadi untuk yang pemula ya, yang pertama banyak-banyak belajar, terus yang kayak tadi, kalau saya sih setuju sekali ya mengenai money management kita juga harus ada. Soalnya bahas indikator dong, Miss, sesuai tema. Soalnya kalau kita nggak tahu bagaimana memanage resiko, manage keuangan kita, itu nanti kalang kabut nanti pas lihat marketnya ternyata nggak sesuai dengan analisa kita seperti apa begitu. Oh ya, tadi nanya kantor kita ya. Kantor kita ada di BNI Megamas, di kawasan Megamas, Blok C, gitu Miss. Ada yang nanya loh. Oke, good. Tadi ada yang nanya loh Miss. Nanya apa? Tadi ada yang nanya persyaratan untuk buka account, dia tanya. Oh boleh. Udah lewat sih, jauh. Persyaratan buka account-nya kita minta foto KTP, NPWP, sama buku tabungan, cover bagian dalam itu yang ada data nasabahnya. Terus kita juga minta selfie nasabah ya, pegang KTP, selfie nasabah pegang KTP. Dan kita harap banget kalau nasabah itu udah punya rekening BNI, jadi bisa online aja, nggak perlu print dan kirim ke kita formnya. Jadi itu memudahkan di mana aja gitu, dari mana aja, walaupun bukan di Manado. Karena oh ya Miss, kalau kita kan BNI Sekuritas cabang Manado ini, untuk BNI Sekuritas cuman cabang Manado aja yang di Sulawesi, di Pulau Sulawesi. Jadi otomatis saya juga mengcover seluruh Pulau Sulawesi, kemudian ke arah-arah timur Indonesia, kayak Maluku sama Papua gitu. Jadi kalau mau open account-nya ke kita semua. Jadi sebenarnya nggak ke bank sih, tapi kalau misalkan teman-teman mau ke banknya, boleh nanti mereka bantu untuk hubungi kita gitu. Oke, good. Nah itu ya teman-teman ya, untuk cara buka rekening saham ya. Iya. Oke. Nah teman-teman, ini tadi kita udah bahas tentang RALS dan juga LPPF gitu ya. LPPF. Terus kita mau lihat nih, kayaknya nggak afdol gitu ya kalau nggak bahas MAPI ya. Udah bahas RALS sama RALS sama ini ya. Kalau MAPI saat ini dia udah agak-agak turun gitu. Tadi ada peningkatan volume juga buat MAPI. Lagi di area support teman-teman ya, tapi kalau teman-teman tanyain saya lebih interested untuk RALS dan juga LPPF gitu, karena dia belum jalan, sama sekali belum jalan gitu. LPPF hari ini naik 16%, boleh masuk nggak? Kalau teman-teman punya rentang waktu beli dan simpen itu sekitaran 3-6 bulan ke depan, masih mau nge-hold sampai sekitaran 3 bulan gitu, si LPPF masih boleh beli. Tapi kalau misalkan time frame-nya buat swing trading itu nggak boleh karena udah telat. Jadi kita beli buat trading itu mesti disesuaikan dengan rentang waktu juga. Oke, kalau gitu saya mau saham A, saya simpan 6 bulan ke depan buat trading 6 bulan ke depan. Nah, nggak bisa juga kadang-kadang mau maksain 6 bulan untuk saham ini. Dia potensial nggak? Nah, kalau si RALS LPPF ini masih potensial 3-6 bulan ke depan, teman-teman kalau mau hold bisa. Jadi buat swing trading bisa, buat hold jangka menengah gitu bisa. Oke, disclaimer ya. Disclaimer on. Oke. Disclaimer on. Miss Ellen, ada yang nanya tuh Telkom katanya titipan. Telkom? Menurut Miss Ellen gimana? Komunikasi Indonesia. Nah, ini sama nih teman-teman. Ini nasibnya sama kayak si ini Kalbe Pharma ya. Teman-teman kalau lihat si Telkom ini dia geraknya lelet
gitu ya, nggak secepat kayak Indosat dan juga XL Axiata gitu. Telkom sih beli simpan buat investasi jangka panjang aja, jangan dilihat-liatin. Kalau dilihat-liatin bakalan capek teman-teman ya, karena dia naik turunnya dia sideways segitu-segitu aja. Jadi benar-benar kalau buat investasi jangka panjang, saham-saham yang saya pakai buat investasi jangka panjang, itu saya beli, saya taruh di satu sekuritas, itu udah saya biarin aja gitu. Ya, jadi saya ada sekian budget buat investasi, ini saya udah bagi-bagi, beli setiap saham tuh jumlahnya sama, nominalnya sama. Ya mungkin ada satu dua yang beda, tapi mostly sama. Jadi itu sangat terdiversifikasi sekali gitu. TLKM puji kesabaran banget sampai geram tuh. Sabar. Nggak usah di ini Kuncinya paling ini sih. nggak usah ditungguin ya. Oke. Sorry, saya TLKM ketawa-ketawa nih. bener. Banyak yang TLKM, nanya. ASI itu termasuk lelet. Yang terpenting kalau kalian beli saham-saham kayak gitu buat investasi, timingnya secara jangka panjang harus discounted banget. Dan sekarang yang lagi discounted itu ya BNI sama BBNI sama TLKM, GGRM, HMSP. Nah kalau saya prefer HMSP timbang GGRM. Secara fundamental, ROE, utang dan lain sebagainya itu juga si HMSP lebih menarik daripada si GGRM. Oke, gimana tadi putusan? Sorry. Saya kalau sudah ngomong nih berhenti, bahaya. Iya, nggak apa-apa, Miss. Jadi biar nggak kelewat kan. Banyak yang nanya, Bu Susan masih ngantor ya jam segini? Saya di kantor. Demi live ini, jadi biar jaringannya oke ya. Oh gitu ya, oke. Iya. Oke, banget next ya, apa nih kita? Yuk langsung lanjut aja Bu, gimana Bu? Mau bahas sama apa lagi? Kita kalau saham apa ya, Miss? Kalau tower gimana nih, Miss? Oke. TOWR ya. Nanti aku bahas ya. Oh, tadi ada yang nanya lagi Astra International. Hari ini aku lihat Astra International tuh cakep. Dia bentuk pola cup with handle gitu, kecil. Memang cupnya tuh nggak terlalu dalam. Tapi ini Astra cakep, Astra International. Seiring juga tadi sama si IMGF dan juga IMAS ya. Jadi oke sih Astra. Kalau buat investasi jangka panjang bagus, cuman dia udah telat gitu, naiknya udah agak lumayan ketinggian. Jadi itu tadi yang pilihan investasi jangka panjang untuk saat ini udah nggak terlalu banyak teman-teman. Tapi lebih baik daripada nggak sama sekali gitu. Iya. Tadi apa Bu? TOWR atau POWR? TOWR, Tenggo. Sarana Menara Nusantara. Ada riset nggak Bu dari dari BNI Sekuritas? Kalau dari saya sendiri sih memang masih apa ya? Masih uptrend ya, Miss. Gitu. Yang udah punya ya silahkan, masih tetap di hold. Tapi kalau misalkan belum punya, untuk gimana ya? Swing aja ya, Miss. Menurut Miss gimana? Kalau saya sih masih bisa. Iya, di M-Trade kita masih pegang sih, masih hold sih TOWR. Nah, tadi hari ini kita beli yang baru itu TBIG gitu. Jadi mungkin udah agak telat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah agak telat ya, kalau misalkan buat mau sekitar beberapa bulan masih bisa sih. Tapi kalau buat swing trading udah telat, makanya ikut M-Trade. Jadi dapat rekomendasinya tuh real time gitu. Apa ikut Bu Susan juga pastinya ya. Oke, TOWR ada Firdan Wongsel hold dari berapa sampai sekarang. TBIG. Nah, tadi aku juga masuk TBIG teman-teman. Hari ini aku beli juga untuk portofolio pribadi, aku beli juga gitu. Oke, mungkin ini Bu, ada ini nggak Bu, pandangan tentang saham-saham properti Bu? Properti ya? Saham apa nih? Saham properti kalau di saya ini yang menarik yang kemarin gimana? Kok sama sih? Aku baru mau ngomong. Iya. Ya, silakan. P1 itu kalau untuk saya ya kemarin saya rekomendasinya buy. Kemarin buy on break 418 420 ya. Iya, rekomendasi ini masih masuk
sorry, Taiwan ini masih masuk daftar tunggu juga sih. Taiwan ini ya teman-teman ya, dia kalau secara fundamental sebenarnya cukup menarik, cukup bagus si Taiwan ini. Dia kan punya beberapa mall ya teman-teman ya, yang biasanya menjadi recurring income buat Taiwan ini ya. Kalau nggak salah, salah satunya tuh Tunjungan Plaza ya di Surabaya ya. Halo Surabaya, ada nggak Surabaya di sini? Ya, tapi kalau misalkan COVID-19 seandainya nggak banyak orang yang datang ke mall, terus kemudian banyak gerai yang juga mungkin nggak dapat penghasilan, mungkin tutup atau bangkrut, gimana itu bahayanya itu bisa jadi recurring liability. Nah, bakalan bisa kayak gitu nggak sih? Kalau aku ngelihat dengan gelagatnya orang Indonesia ini, dengan culture orang Indonesia ini sekarang, berasa nggak Bu Susan? COVID-19 baru dikit, baru kasus pertama, orang paniknya setengah mati sampai beli sembako. Sekarang COVID-19 udah berapa ribu di Indonesia, Sekarang justru apa kabar? orang Santai udah banget capek. loh orang Indonesia. Ya, jadi udah capek kayak disuruh pakai masker aja, kadang ada yang nggak pakai masker, pergi juga sekarang lebih berani. Padahal sekarang COVID-19 kalau dihitung-hitung lebih banyak jumlahnya. Jadi kalau ngelihat culture kayak gini di Indonesia, saya ngelihat mall juga masih akan ada kehidupan lah beberapa bulan ke depan. Jadi Taiwan ini kalau view saya sekarang masih lagi lumayan oke ya buat dilirik ya. Investasi properti ini, saham-saham properti ini banyak yang belum jalan. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya, beberapa hari ini aku juga bahas tentang Alam Sutra gitu. Asri. Ada Alam Sutra, ya Asri. Nah, itu kalau teman-teman mau simpen buat trading jangka menengah bisa. Terus Ciputra Development itu bagus untuk fundamentally kalau misalkan mau investasi. Nah, menariknya kalau Ciputra ini apa? Ciputra ini aku senengnya tuh dia tuh bukan cuma di Indonesia. Kadang kan kalau perusahaan properti itu terkendalanya tuh gini loh teman-teman, land banknya tuh kayak udah terbatas gitu. Kalau udah terbatas dia kayak udah susah berkembang. Nah, aku suka perusahaan yang senang berkembang. Salah satunya tuh Ciputra. Dia tuh berkembang nggak cuma di Indonesia aja, dia berkembang tuh sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke China. Dia punya proyek properti desain yang di China. Itu menarik banget itu. Oke. Nah, itu dari saya, Bu. Kalau Ibu gimana, Bu? Lihat properti ini, Bu. Ada yang menarik lagi nggak, Bu? Kalau Cetra ini bagus buat investasi, teman-teman ya. Oke, go ahead, Bu. Cetra untuk invest ya, Miss. Iya. Kalau saya memang kemarin, kalau SMRA gimana? Saya sering sekali tertarik dengan SMRA ini sih, Miss. SMRA ya? Oh ya. Selain Pewon yang tadi itu, SMRA. Nah, ini SMRA sih polanya mirip-mirip semua ya. Pewon, SMRA Semuanya polanya mirip-mirip ya. Cuman memang yang paling bongkar insight-nya ya. Harga belum naik tuh, upside-nya masih lumayan gede tuh ada si Alam Sutra. Nah, teman-teman sebenarnya properti ini oke lah teman-teman untuk beli simpen. RALS, kemudian properti, kemudian konstruksi. Karena gini teman-teman, kalau teman-teman nggak nyicil beli sedikit gitu ya, nanti tahu-tahu langsung naiknya kenceng kayak hari ini. LPPF naiknya kenceng, terus tahu-tahu INAF naiknya kenceng, KF naiknya kenceng, kayak gitu. Ya, intinya sih kalau teman-teman masih takut, ya ngetes dikit-dikit aja. Mungkin ada di sini geng beli satu lot. Satu lot coba super banget ya. Ada yang bercanda tuh dulu bilangnya geng beli satu lot gitu ya. Jadi biar nggak takut belinya gimana, satu lot semua. Satu lot semuanya saham di bursa dibeli semua gitu. Jadi setiap hari selalu ada yang ngecuhan, bercanda ya teman-teman, nggak kayak gitu juga ya. Oke. Ini banyak yang nanya BSDE nih, Miss. BSDE ya. Bumi Serpong Damai. Beda sendiri ya hari ini. Ya, BSDE ini sempat bikin jantungan tadi pagi buat teman-teman yang masih pemula ya. Dia open di bawah itu gap down di bawah. Tapi kemudian dia naik, ditutup naik. Sebenarnya kalau kita ngelihat bukan hari ini aja, kita ngelihat patternnya BSDE. Terus kemudian, aduh aku tuh sebenarnya gemes kalau aku lagi live di Instagram, aku nggak bisa share screen gitu. Jadi mungkin ke depan aku mau kalau nge-live-nya dari YouTube gimana nih teman-teman? Iya, gimana nih? Oke, jadi
kalau polanya sih BSDE, Pewon dan apa tadi SMRA, Cetra itu mirip-mirip semua sebenarnya dalam 1-2 bulan ini gitu. Mungkin ada pandangan saham lain lagi Bu dari BNI Sekuritas? Oke. Kalau kita minggu lalu sudah, tadi kan ada beberapa yang nanya mengenai PTBA, Miss. PTBA. Kalau di kita PTBA kemarin, kalau saya sih sudah ya, sudah kena take profit kami. Saham Sultan adalah saham yang premium fundamentalnya. Tidak harus selalu harga sahamnya mahal. Enggak, contoh kayak Kalbe Farma tuh harga sahamnya nggak mahal. Ini aku cerita dulu kenapa ada kaitannya dengan PTBA dan Kalbe gitu. Jadi perusahaan-perusahaan berfundamental bagus banget ini. Perusahaan-perusahaan yang big caps ya, mereka gerakannya cenderung lambat kalau tidak ada kejatuhan tajam. Ya, kecuali bulan Maret kemarin jatuh tajam, itu si BRI dalam 3-4 hari naik 36%-an, 40%-an. Nah, itu jarang banget terjadi. Kalau kondisi normal, blue chip itu naiknya alon-alon, pelan-pelan banget. Nah, termasuk si PTBA ini. PTBA ini dia pelan-pelan banget nih, gemes juga nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah beli si PTBA ini, ya mesti harus siap dengan karakter dia gitu. Karakter si PTBA, Kalbe Farma, Telkom, ini perusahaan yang istilahnya udah mature. Orang yang udah mature, orang udah dewasa ya, kayak Ibu Susan ini kalem-kalem gitu ya. Nah, kalau anak-anak ya, nah kalau yang masih ABG gitu, anak-anak baru usia remaja, mereka wah, jadi gerakannya juga lari ke sana kemari kayak gitu. Ini sama, saham juga kayak gitu. Saham-saham yang lagi masih bertumbuh, saham-saham yang lagi masih growing, kayak misalkan INAF, KF, terus kemudian kalau di pertambangan tuh ada INDI, kemudian Doit, dia juga larinya akan lebih kenceng. Jadi teman-teman kalau nanya si INDI dan Doit gimana? INDI dan Doit ini jangka pendeknya memang udah kemarin udah naik lumayan ya, tapi saya melihat bahwa si Indi dan Doit ini akan membuat anak tangga kedua. Jadi ya masih oke gitu, gerakannya juga masih akan lebih bagus daripada si PTBA gitu sih. Nah, kalau PTBA ini perlu bersabar, termasuk ya selain PTBA untuk di mining yang perlu sabar lagi tuh si TMG nih ya, jadi mesti sabar lah. Kayak ICBP dulu juga sama, ICBP ketika di harga 7750 kita beli, dia nggak langsung naik kenceng langsung boom gitu, enggak, pelan-pelan. Dan teman-teman kalau ngelihat chartnya si ICBP juga dia naiknya pelan-pelan kayak gitu. Itu sih teman-teman. Bu Susan ini ada yang perhatian banget sama Bu Susan. Iya, salah fokus. Makasih loh ya. Iya, Miss. PTBA ya gitu. Saya juga punya pengalaman nih sama PTBA kan. Udah beli, simpen lama, nasabah ya nggak sabaran gitu. Jadi pas dia naik yang kemarin itu sudah ya udah deh lepas aja gitu. Karena apa ya? Karena itu tadi nggak sabaran. Menarik. Ini ada yang nanya UNTR ya, United Tractors ini alat berat tapi dia juga di batu bara. Hari ini naik lumayan 5% dan volume transaksinya tinggi. Kalau aku lihat si United Tractors ini bakalan lanjut nih, bakalan bisa lanjut untuk apa namanya uptrend. Cuman memang dia karakternya juga agak slow ya, nggak selambat PTBA tapi nggak bisa secepat Indi atau Adaro. MDKA tadi aku udah bahas tuh MDKA. MDKA tuh super strong uptrend banget. Teman-teman tinggal nge-hold aja. Udah punya belum sih? Siapa yang punya MDKA? Kita lihat nih. MDKA. Kalau bulan Juli secara statistik dilihat sampai beberapa tahun ke belakang tuh memang bulan Juli lebih banyak naik daripada turun teman-teman ya. Nah tapi kalau untuk Agustus ini banyak turunnya daripada naiknya, apalagi tahun-tahun seperti ini gitu. Jadi nanti akan banyak laporan secara ekonomi juga dari Amerika dan juga dari Indonesia sendiri. Perekonomian di kuartal kedua itu bisa ada beberapa negara yang bisa masih minus gitu loh. Jadi kalau minus 2 kuartal berturut-turut pasti berita yang keluar tuh gak enak. Berita di media tuh pasti resesi, bukan mereka bikin-bikin, tapi karena memang secara teori perekonomian minus 2 kuartal berturut-turut itu artinya resesi. Teman-teman. Jadi ya kalau misalkan ada berita seperti itu di Amerika keluar
keluar angka minus 2 kuartal berturut-turut, kemudian resesi, ini siap-siap IHSG juga akan ada koreksi dikit gitu. Anyway, sekarang ada potensi apa, manfaatkan aja, tapi jangan terus semua duit diblekin juga gitu. Oke. Bu, kalau Jadi kalau konstruksi misalkan gimana, Bu? Gimana? konstruksi ya. Jadi kalau misalkan ada penurunan yang semi-semi kayak bulan Maret, kita bisa beli ya, Miss. Nggak usah takut, tapi nggak usah juga, jangan juga terlalu ini ya. Jangan dibuat apa? Jangan 100% cash-nya. Konstruksi ya, Miss. Iya, Oke. teman-teman, kalau aku ngelihat nih ya, teman-teman, sebelum aku bahas konstruksi ya, aku tertarik dengan ini nih. US Oil ini kan dia konsolidasi lumayan lama nih ya. Terus aku kalau ngelihat saham Elsa dan Medco ini potensial juga gitu. Jadi sekarang sebenarnya banyak yang potensial ya. Justru yang second liner gitu yang potensial sih. View aku masih sama dengan beberapa hari terakhir ini. Pertambangan, baik coal, metals, terus kemudian properti konstruksi itu aku masih masukin radar juga, dan juga retail ya, retail. Nah, CPO juga, jadi lebih ke komoditas dan properti konstruksi, terus kemudian retail. Oke, jadi kalau konstruksi saya suka ini, teman-teman mungkin udah tahu ya, ada beberapa ya. Adi ini masih dalam daftar tunggu juga gitu. Saya sih udah nyicil dikit, cuman saya siap kalau ini nunggu agak lama. Karena sekarang lagi dalam posisi yang lumayan murah sih, BSKT juga. Nah, ini juga tipe-tipe saham yang sekarang lagi sideways. Nanti tahu-tahu kalau misalkan breakout bisa kayak KF, Inaf, Indi kayak gitu-gitu. Jadi ya saya sih udah ada dikit-dikit lah, udah ada simpen dikit-dikit gitu. Retail kayak apa? Tadi udah dibahas Udah teman-teman. ya tadi retail. Jadi, Miss, kalau kayak yang gini ya, konstruksi kan rata-rata emang semuanya memang super sideways gini ya. Miss Ellen lebih suka nyicil ya dari jauh-jauh hari ya gitu. Untuk saham-saham yang ini ya, prospeknya bagus. Saya sebenarnya kalau trading kondisi normal, saya suka beli breakout dengan strategi super trader, terus kemudian saya hold. Kondisi market normal, saham-saham macam TOBR dan MDKA itu favorit saya. Cuma sekarang kondisi market lagi, bukan nggak normal ya, market lagi jarang banget terjadi seperti tahun 2020 ini, lagi di momen yang gimana ya, diskon besar, jarang banget IHSG itu turun sampai 40% dari awal tahun kemarin sampai bulan Maret kemarin ya, turunnya kencang banget. Jadi saya masih melihat beberapa saham itu belum recover. Nah, kalau yang belum recover inilah ini yang jadi kesempatan kita untuk beli dan simpan. Terlepas beli dan simpannya itu buat 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau teman-teman mau investasi jangka panjang. Untuk perusahaan yang fundamentalnya saya nggak terlalu demen, kayak misalkan ROS, LPPF, ADI, saya nggak terlalu suka untuk bisnis model dan fundamentalnya. Saya beli dan simpan itu untuk sekitar 3-6 bulan. Kenapa? Karena jika dia, sekarang dia belum jalan, tapi kalau dia recover itu upside-nya bisa sampai puluhan persen gitu. Jadi itu sih yang saya ini. Iya. Salah satu Bu, ini juga ya. Capek terus, Bu. Capek, Bu. Oke. Kalau CPO, Ibu lihat CPO gimana, Bu? Adi nggak jangka panjang sampai tahun-tahunan nggak ya, teman-teman ya? Aku sih nge-hold sampai beberapa bulan aja sih. CPO Ibu lihat gimana? CPO, Miss, kalau saya sendiri sih emangnya harga CPO-nya masih naik kayaknya ya. Saya nggak update sih hari ini. Tapi yang kemarin itu ada masih naik. Cuman untuk saham-sahamnya sendiri, menurut saya sih, misalkan AALI, ya saham besar dia masih belum bisa breakout dari MA yang biasa saya pakai sih. Saya pakai MA yang panjang itu MA 200. Dia masih belum bisa breakout, udah 2 hari. Jadi menurut saya sih belum, masih ketinggian. Selain AALI, LSIP juga mirip. Mungkin SIM ya, Miss. SIM sih yang kemarin udah tembus ya. Iya, SIMP sih dia trennya udah mulai lumayan oke ya. Cuman udah agak telat ya teman-teman ya.
ada cumannya, Gimana Bu? cuman ya itu SIM itu satu ini berapa sih? Satu antrian itu 316. Eh, Dikit ya. Satu harganya itu. oke 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 oke. Aku punya berapa saham? Hmm. Aku punya berapa saham? Berapa saham ya? Lumayan banyak kalau buat investasi sekarang aku punya sekitaran 10 gitu. Ya jadi sekitaran Invest. 10 sekitaran sih. Kalau buat trading sekarang ya sama sih sekitaran itu juga sih ya teman-teman ya gitu. Kalau untuk yang GIAA tadi ada yang nanya tuh GIAA tuh. Iya. GIAA ini masih dalam, jadi ada beberapa saham yang polanya pola turnaround. Pola turnaround itu adalah pola yang tadinya perusahaan ini dia terdisrupsi oleh COVID-19, tapi kemudian saya melihat sekarang udah mulai ada kayak akumulasi gitu, dan salah satunya GIAA ini tadi, GIAA, RALS, dan juga LPPF gitu. Nah kalau untuk perusahaan batu bara itu juga termasuk turnaround juga ya. Kemarin permintaan untuk batu bara itu juga kan sempat turun ya. Ada perlambatan perekonomian karena COVID-19 ini. Jadi sekarang batu bara udah mulai lumayan kayak Indi, kemudian Adaro ini juga sudah mulai oke sih gitu. Investasi saham apa aja? Basically kalau saham yang buat investasi itu aku udah sering sebut ya teman-teman ya. Oke, saya ulang lagi ya, 10 saham buat investasi. Satu, sampai saya sebutin saya punya nggak punya, padahal nggak penting banget. Gini ya, untuk perbankan teman-teman harus punya paling nggak 1 atau 2 ya. Jadi BCA, kemudian Bank Mandiri, BRI, BNI. Dari 4 ini paling nggak teman-teman mesti punya 1 atau 2 ya, tergantung modalnya sebanyak apa. Kalau semakin banyak modal boleh lebih terdiversifikasi, tapi kalau modalnya dikit ya 1 aja. Oke, kemudian sektor consumer goods di Indonesia yang bagus ada Unilever, ada ICBP, ada Indofood, itu yang gede-gede. CBP. Apalagi ya, yang gede-gede itu sih teman-teman ya. Jadi teman-teman pilih salah satunya. Kalau aku sih ICBP itu aku ambil, kalau si Indofood enggak ya. Kenapa? Karena kalau ICBP aku suka tren jangka panjangnya dia tuh naik harganya tuh lebih cepat gitu. Terus kemudian ada lagi dari sektor konsumsi itu gudang garam dan HMSP. Nah kalau ini aku punya si HMSP. Dulu aku nggak mau beli saham rokok, sekarang aku coba deh dikit gitu ya. Jadi si HMSP ini aku punya juga. Kenapa aku lebih suka HMSP daripada GGRM? Karena dia secara profitabilitas ROE-nya jauh lebih bagus daripada GGRM. Terus kemudian tingkat hutangnya dia, DER dan DAR-nya itu juga lebih rendah daripada GGRM, sehingga tingkat risikonya juga lebih rendah. Terus kemudian pangsa pasarnya dia juga lumayan oke gitu. Nah kemudian selain itu ada diversifikasi yang lain. Kalau tadi perbankan dan consumer goods, teman-teman bisa ke telekomunikasi, yaitu saham TLKM untuk investasi jangka panjang. Terus kemudian ada saham ini yang terakhir dari aneka industri itu saham ASII, Astra International. Nah sebenarnya saham-saham yang saya sebutin ini udah lebih dari cukup buat investasi jangka panjang. Mungkin ada yang lupa ya, itu udah sering banget saya sebutin. Nah kalau misalkan saham second liner kayak Sido Muncul, Mayora dan kawan-kawannya, Cleo itu gimana? Nah, itu saham-saham second liner teman-teman boleh jadiin pelengkap aja. Misalkan dari 10 saham yang Anda pakai buat investasi jangka panjang, mungkin Anda pilih 2 perbankan, 2 consumer goods, kemudian ada telekomunikasi, ada miscellaneous, Astra International, Anda boleh, KB Pharma tadi masuk untuk investasi jangka panjang juga. Nah, mungkin bisa sekitar 10 atau 20% ya, Anda pilih perusahaan second liner. Second liner ini biasa gerakannya lebih cepat naik dan turunnya, maka dari itu kalau buat teman-teman yang masih pemula itu nggak disaranin untuk beli dan simpan second liner untuk jangka panjang gitu. Palingan kalau teman-teman mau beli buat diversifikasi dikit aja gitu. Jadi itu sih teman-teman, kalau buat trading harus lebih hati-hati lagi ya, karena trading itu situasi sering berubah, naik turunnya juga sangat volatile banget gitu. Jadi kayak Indi kemarin juga naik kenceng, pada tanggal 13 Juli itu naik 24%, habis itu sempat turun 3 hari, naik lagi
8,9%. Jadi sekarang masih konsolidasi, indinya masih bisa menguat nggak? Indi sih masih menarik ya, masih bisa disimpan kalau teman-teman punya time frame untuk jangka menengah. Kira-kira kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi harus lebih hati-hati untuk trading, beda dengan investasi. Itu Bu Susan, mungkin ada pesan untuk teman-teman dalam investasi dan trading saham, nanti terus gimana caranya mengedukasi teman-teman semuanya gitu. Nanti kalau dari saya sih ingin belajar lebih banyak. Nah, kalau mau belajar lebih banyak, jangan lupa daftar di BNI Sekuritas Cabang Manado. Nanti kita juga ada kelas-kelas edukasi untuk nasabah, kemudian juga ada kelas-kelas, nanti ada kelas sama Miss Ellen ya, di bulan Agustus ya, Miss? Oke, iya. Oke, kita kasih giveaway ya Bu ya, kasih hadiah buat teman-teman yang udah setia nonton dari awal sampai akhir ini dan nanya-nanya gitu. Ya kita kasih hadiah seperti biasa, kita kasih 10 yang trade buat teman-teman yang memang rajin banget ngikutin live ini. Dan M-Trade itu adalah layanan edukasi online buat teman-teman semuanya ya untuk saham. Jadi jangan cuma lihat rekomendasi aja, tapi juga kita ada kasih banyak banget edukasi, konsultasi, bisa tanya jawab saham. Oke, pertanyaannya simpel banget nih ya. Bu Susan ini dari BNI cabang mana? Saya akan pilih 10 pemenangnya. Ayo, BNI cabang mana? BNI Sekuritas cabang mana teman-teman? Ya ini giveaway. Giveaway-nya. BNI Sekuritas cabang mana? Oke. Dan Fanny Patricia, siapa lagi Bu? Kevin Hungary. Oke, Runisung Erus Fandi. Oke. Udah dapat 5 ya. Terus 6 jadi 1501. 7 siapa Bu? Danang Ramaji. Oke, 8 Siska underscore, enggak, 8 Ponjovian. 9 Bu. Oke. William Evan. 10 Tina underscore Lavender. Karena dia teriak mana, panjang gitu. Iya, kelewat. Oke, thank you semuanya teman-teman ya. Untuk update market, nanti saya akan buat satu video pendek supaya teman-teman juga bisa dapat wrap up dari semuanya, barangkali ada yang ketinggalan. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Susan. Buat teman-teman yang belum dapat hadiah giveaway, bisa dapat hadiah langsung dengan cara masuk ke ellendesme.com/BNIS Manado, dapat seminar online diskon Paganza. Sabtu nanti saya akan juga bahas tentang growth investing. Thank you, salam profit. Terima kasih Susan. Thank you Miss.